Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Sehat semua? Oke, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan baca suratul Fatihah. Ala hadina wa ala kulli hadis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, Bapak mau absen dulu ya untuk teman-teman hadir atau tidaknya. Yang pertama, Umar Said. Oke, hadir. Yang kedua, Munawarah. Hadir juga. Yang terakhir, Hafid. Hadir. Alhamdulillah pelajaran kali ini semuanya hadir. Semoga nanti bisa menyimak sampai akhir ya. Oke, selanjutnya Bapak mau menerangkan mengenai tentang manusia sebagai khalifah di bumi dan penciptaan manusia. Saya sudah share PPT ya. Silakan dibuka dulu. Bapak mau menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah di bumi dan penciptaan manusia dan tugas manusia sebagai khalifah. Silakan dibuka, nanti didengarkan ya. Dari PPT itu Bapak mau menjelaskan. Oke. Yang pertama, memahami ayat-ayat Al-Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah. Di sini ada empat bahasan, empat ayat tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Quran surat Al-Dariyat ayat 56 dan Quran surat An-Nahl ayat 78. Oke. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Terus Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Makna kandungan dari ayat tersebut adalah manusia itu lahir tidak berilmu pengetahuan. Lalu Allah menganugerahkan pendengaran. Oke, kandungan ayat yang tadi, maaf, salah. Kandungan yang pertama yaitu pemberitaan dari Allah pada malaikat, yaitu tentang penciptaan manusia. Awal penciptaan manusia yaitu ada percakapan antara Allah dan malaikat yang intinya Allah mau menciptakan makhluk yaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yaitu selanjutnya malaikat bertanya, mengapa engkau menciptakan manusia di bumi ini sedangkan manusia nanti akan berbuat rusak?
itu sebagai bentuk kekhawatiran terhadap manusia karena sifat manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Sedangkan mereka para malaikat selalu bertasbih kepada Allah, selalu mentaatinya. Kemudian Allah memberi jawaban, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jadi manusia diciptakan yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini untuk meneruskan perjuangan-perjuangan untuk berdakwah, mengajak kebaikan, dan tidak jangan sampai manusia itu berbuat kerusakan di muka bumi ini yang seperti dikhawatirkan oleh malaikat. Oke, selanjutnya makna khalifah yaitu pengganti. Jadi tugasnya khalifah, tugas manusia sebagai khalifah yaitu memelihara, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam untuk mewujudkan kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan manusia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Itu tugas khalifah di muka bumi. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang proses kejadian manusia, proses lahirnya manusia itu dari apa saja sehingga menjadi seorang manusia, yaitu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, yaitu berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Dari ayat yang barusan dijelaskan bahwa manusia itu terbuat dari tanah. Jadi pertama dari tanah, terus selama 40 hari menjadi nutfah, selanjutnya menjadi alaqah, selanjutnya 40 hari menjadi mudghah, dan selanjutnya menjadi bayi. Dan nantinya itu bayi itu akan diberikan empat ketentuan, yaitu yang pertama bayi itu laki-laki atau perempuan. Yang pertama diberikan rezeki, diberikan bahagia atau sengsara, dan sudah ditentukan ajalnya juga. Jadi dalam proses menjadi seorang bayi di dalam rahim seorang ibu, nanti seorang manusia sudah diberi ketentuan, diberikan nanti rezekinya gimana, nanti jadi bahagia atau sengsara, nanti sudah ditentukan matinya akan kapan. Itu dalam Allah menciptakan manusia sudah dari dalam kandungan sudah ditentukan takdirnya. Selanjutnya menjelaskan tentang tugas manusia sesuai dengan Quran Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi Allah tidak menciptakan manusia dan jin melainkan bahwa mereka itu dituntut untuk beribadah kepada Allah. Jadi secara istilah ibadah itu memperhambakan diri kepada Allah dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik berupa
amal ibadah dari perkataan, perbuatan, dan imannya. Itu selanjutnya yang terakhir tentang kewajiban manusia untuk bersyukur. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi dalam ayat tersebut memiliki kandungan bahwa manusia itu tidak memiliki ilmu pengetahuan. Lalu Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, akal, dan hati sebagai bekal dan alat untuk meraih ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita sudah diberikan oleh Allah sesuatu yang banyak seperti pendengaran, penglihatan, akal, dan hati untuk meraih ilmu pengetahuan, maka kita wajib mensyukurinya dengan cara kita menggunakan pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mata kita, penglihatan kita untuk senantiasa melihat hal-hal yang baik, dan akal dan hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Oke, selanjutnya tiada yang sulit bagi Allah jika ingin sesuatu sesuai firman Allah, yaitu Quran surat Yasin ayat 82, yaitu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan apabila Allah menghendaki sesuatu, maka kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Jadi bila mana Allah menginginkan sesuatu, maka sudah terjadi. Jadi kita semuanya itu wajib bersyukur atas apa yang terjadi dalam diri kita. Oke, penjelasannya sudah sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan mengajukan tangan. Apa ada yang kurang jelas dengan apa yang Bapak tadi sampaikan? Oke, sudah jelas semuanya. Selanjutnya tugas ya. Tugasnya ini per kelompok. Ada satu kelompok ada 4 orang. Nanti per kelompok penjelasan yang tadi Bapak sampaikan disampaikan lagi, didiskusikan, nanti didiskusikan untuk memberikan pertanyaan atau memberikan kesimpulan apa yang tadi sudah disampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan. Oke, sudah. Mungkin tugasnya yaitu memberikan contoh-contoh tugas manusia sebagai khalifah muka bumi itu seperti apa. Selanjutnya makna bersyukur itu apa, penciptaan manusia itu awalnya itu dari apa sampai apa, dan selanjutnya tujuan diciptakan manusia itu seperti apa. Mungkin itu yang pelajaran kali ini. Kesimpulannya yaitu bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, tugasnya untuk memelihara dan menjaga keutuhan kedamaian di muka bumi ini, dan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah dan mudghah, dan selanjutnya menjadi seorang bayi yang
prosesnya itu selama 9 bulan kurang lebih di dalam rahim seorang ibu. Selanjutnya terus tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Bahwa selanjutnya kita itu diciptakan dianugerahkan pendengaran, penglihatan dan akal untuk mensyukuri apa yang sudah nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Itu kesimpulannya yang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, terima kasih. Marilah kita tutup dengan membaca wal asri dan kafaratul majlis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Apabila ada salah kata, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.